Inpres nomor 9 tahun 2016 merupakan salah satu amanat Presiden yang menginstruksikan perlunya melakukan langkah-langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan profesional. Presiden Republik Indonesia melalui Inpres ini memerintahkan perlunya membangun kekuatan yang bersifat sinergis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di semua lini dan bidang yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Sudah jelas bahwa Inpres nomor 9 tahun 2016 mengamanatkan semua komponen di dalam tubuh pemerintahan untuk mendukung pembangunan dan penguatan sumber daya manusia melalui pembangunan dan pengembangan program pendidikan vokasi dan pendidikan kejuruan. Revitalisasi SMK atau sekolah menengah kejuruan merupakan prioritas penting yang diamanatkan di dalam Inpres tersebut. Sahabat Tristan, jadi kita menuju lab farmasi sekarang, di mana kawan-kawan, guru, dan para pembimbing membimbing anak-anak kita di sini untuk memahami bagaimana prosesnya di dalam mengelola kefarmasian. Ya, ini suasana yang ada di lab farmasi SMK Merah Putih, ya. Kebetulan di sini sedang ada anak-anak kita yang praktek, meskipun dalam kondisi yang pandemik, tetapi untuk mengejar jam pembelajaran prakteknya mereka diberikan kesempatan secara blok. Kita akan lihat bagaimana prosesnya. Di apotek yang dimiliki oleh SMK Farmasi, Bu Yuliana. Iya. SMK Merah Putih ini mengembangkan farmasi. Kalau saya lihat tadi farmasi klinis. Iya. Nah, apa yang dilakukan di situ? Jadi yang dilakukan di sini untuk farmasi klinis, anak-anak selain meracik ilmu resep, ya, belajar tentang ilmu resep, anak-anak juga diajarkan ini menujunya nanti ke KWU. Jadi seperti membuat sabun, ini contohnya. Jadi kemarin anak-anak membuat sabun cuci piring, cuci gelas, Bapak. Kemudian yang ini untuk hand wash, untuk cuci tangan. Kemudian ini kemarin untuk LKS, kami mengikuti LKS DIY kemarin membuat teh Sambiloto. Jadi di samping anak-anak tidak hanya mempelajari tentang bagaimana pelayanan dalam apotek, kemudian dalam meracik obat, tetapi juga diajarkan cara membuat sabun, kemudian teh, kemudian kemarin sempat membuat masker juga, begitu. Ya, sahabat Tristan, di samping meningkatkan kualitas pembelajarannya, kualitas skillnya juga ditingkatkan di SMK Merah Putih. Anak-anak kita di SMK Merah Putih juga sudah menghasilkan produk-produk kesehatan. Di antaranya adalah sabun, hand sanitizer, lalu ada juga teh herbal yang dikembangkan di sini bersama-sama dengan ibu penanggung jawab dari labnya masing-masing. Sahabat, ini ruang lab farmasi dari SMK Kesehatan Binatama. Kebetulan ada para siswa yang sedang melakukan praktek farmasi, ya. Kita lihat apa yang mereka sedang kerjakan di sini. Penanggung jawab dari lab
Ibu program ketua programnya, Ibu. Iya. Bu siapa? Ana Herawati. Bu Ana. Iya. Bagaimana di dalam masa pandemik ini anak-anak diatur untuk kerja praktek khusus untuk bidang farmasi? Kami untuk pelaksanaan praktikum tatap muka ini tetap dilangsungkan karena tidak bisa melalui lewat daring ya Pak. Jadi kami bentuk kelompok kecil. Jadi maksimal kapasitas lab yang kita gunakan 30%. Yang untuk kelompok kecil ini 4 siswa biasanya dibimbing 1 guru. Nah, seperti itu selama masa pandemi ini. Nanti rolling per sesi selama 1 minggu itu dengan sistem blok. Jadi semua siswa dalam satu rombongan belajar itu mereka mendapatkan kesempatan yang sama dan kompetensi yang sama. Apa saja yang dilakukan oleh anak-anak kita selama praktek? Untuk kompetensi kefarmasian ini kebetulan ini kelas 11 itu kemampuan untuk meracik ya Pak. Pada kesempatan ini ada meracik sediaan puyer dan di lab ini juga bersamaan dengan kegiatan seperti riset dan penelitian. Jadi nanti ada proses siswa yang melakukan ekstraksi dan untuk pembuatan produk biasanya seperti itu. Jadi dalam satu waktu itu ada beberapa kegiatan, tidak hanya untuk praktikum kompetensi saja. Ya. Oke sahabat, jadi di lab ini juga dilakukan di samping pembelajaran juga ada aktivitas riset yang dilakukan. Jadi anak-anak kita ini sudah dilakukan kebiasaan riset sejak dini. Jadi apa yang dihasilkan oleh anak-anak kita merupakan hasil dari riset yang dilakukan. Ya, kita akan melihat satu laboratorium juga yang fungsinya luar biasa. Ini adalah laboratorium nurse atau laboratorium keperawatan. Kebetulan di sini juga sedang ada praktikum siswa. Jadi ini karena sistemnya sistem blok, maka hari libur pun dipakai untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran praktek siswa. Kita lihat di sini. Bu Nuri, ini kan termasuk yang tidak terlalu banyak dikembangkan di SMK kesehatan kita di seluruh Indonesia. Apa yang ingin Bu Nuri sampaikan terkait dengan pengembangan laboratorium nurse ini? Jadi ini adalah lab keperawatan SMK Kesehatan Binatama. Kami punya mimpi mempunyai mini hospital yang sesuai standar IDUKA. Kalau standar IDUKA, alat-alat praktek kami sudah sesuai, mulai dari bed, mulai dari alat sterilisasi, kemudian untuk pengukuran tanda-tanda vital kami juga sudah sesuai dengan IDUKA. Harapan kami nanti kita bisa mendapatkan bantuan juga dari Kemendikbud nanti terkait pembuatan mini hospital yang bisa kita tempatkan di bagian depan sehingga masyarakat sekitar ketika akan melakukan pelayanan kesehatan itu lebih dekat di depan seperti itu. Dan harapan kami juga anak-anakku SMK Kesehatan Binatama yang program kalian keperawatan nanti mereka lebih semangat lagi dalam belajar dan selalu bereksperimen di lab keperawatan. Ya, kalau di farmasi kan selalu dibarengi dengan riset. Nah, kalau di lab nurse ini atau keperawatan ini kerjasama dengan rumah sakit mana saja yang sudah dilakukan? Rumah sakit yang sudah kerjasama, Rumah Sakit RSA UGM, kemudian Rumah Sakit Dr. Sutarto DKT Kota Baru, kemudian Rumah Sakit Mitra Paramedika, kemudian Rumah Sakit Queen Latifah, kemudian kita kerjasama juga dengan Rumah Sakit RCTI atau Raja Wali Citra, kemudian ada Rumah Sakit Bayangkara di Jalan Solo. Ya, jadi sudah banyak ini alumni-alumni yang juga sudah direkrut baik oleh klinik maupun rumah sakit. Jadi tidak diragukan lagi bagaimana kompetensi anak-anak kita di SMK Kesehatan. Sahabat, ini adalah ruang laboratorium farmasi. Jadi anak-anak belajar tentang berbagai sisi obat-obatan di sini. Jadi di samping mereka juga memproduksi mungkin semacam cider, juga mencoba melakukan analisis kimiawi di sini. Ini adalah sabun cuci tangan ya, sabun cuci tangan atau cuci piring. Ya, ini sudah dapat
diperoleh di toko-toko terdekat. Ya, jadi ini hasil dari praktek anak-anak kita dibimbing oleh guru-guru mereka di sini. Bu Nok, ini farmasi ini kan menjadi bagian penting di dalam proses kesehatan ya, dalam kehidupan kita ini. Nah, apa saja sih yang dikembangkan di farmasi ini? Sebetulnya banyak ya. Ini kita sekarang sedang mencoba untuk membuat minuman yang semacam dari jahe gitu Pak. Minuman dari jahe, kemudian jamu-jamu seperti itu. Kita sekarang sedang meneliti dulu. Nanti kerjasama dengan yang di Wanaraja itu ada sekarang yang baru. Tapi di sana karena belum berjalan dengan sempurna, katanya nanti aja. Nah, kita baru MOU tapi belum prakteknya gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya sudah ada kerjasama industri untuk pengembangan herbal, Nah, kita dukung terus pengembangan SMK Sukaraja, dan saya mengundang kawan-kawan industri untuk datang kerjasama membangun sumber daya manusia melalui SMK yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah SMK Sukaraja. SMK terpadu Sukaraja berbasis pondok menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter agamis, disiplin, inovatif. Sahabat, ini tempat mereka menyimpan peralatan. Ini peralatan-peralatan yang terbatas dan sangat sederhana yang dimiliki oleh SMK Kesehatan Hamzar. Di sini ada tempat infus, lalu gunting kesehatan taruh di sini. Ya, ada satu tempat peralatan, spray. Ya, ini kondisi yang kita temukan di lapangan. Salah satu wilayah di timur Indonesia. SMK Kesehatan selayaknya mendapatkan buku-buku referensi yang cukup. Dengan segala keterbatasan yang ada pun, kita lihat referensi buku kesehatan yang masih perlu kita lengkapi. Mari kawan-kawan industri, kawan-kawan dunia usaha, para pengambil kebijakan, kondisi ini kita lihat bersama-sama, kita evaluasi bersama-sama, dan kita pikirkan bagaimana cara terbaik menyelesaikan keterbatasan ini agar gap pendidikan kawasan tengah dan timur Indonesia tidak terjadi, dan mereka bisa mendapatkan akses pendidikan berkualitas yang setara. Penguatan akses internet dan kebutuhan perangkat digital untuk mendukung penguatan pembelajaran di seluruh wilayah Indonesia pada gilirannya menjadi sebuah keniscayaan yang harus menjadi prioritas utama. Tingginya gap kualitas pendidikan antara wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia patut menjadi perhatian. Untuk itu, tidak ada pilihan lain kecuali meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran, melakukan rehabilitasi ruang-ruang teori dan praktek, melengkapi dan meremajakan perangkat digital, meningkatkan kompetensi guru produktif di semua kompetensi yang dikembangkan menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar. Ini kitchen dari SMK 2, kita lihat lab boga dari SMK 2.
seperti SMK Boga lainnya, peralatan yang ada di SMK khususnya di Boga juga berstandar industri, sehingga anak-anak SMK khususnya kuliner atau Boga tidak pangling dengan dunia industri di industri Boga atau industri kuliner pada umumnya. Ini kita lihat salah satu laboratorium atau kitchen dari Boga SMK Ma'arif 2 Sleman. Ya, ini rangkaian dari kitchennya. Jadi anak-anak ini melakukan praktek kuliner di sini dan di ruang sebelah kita lihat ya. Ya, ini ruang Boga ya untuk produksi. Ini tepanya di sini. Jadi kita lihat ada siswa yang sedang praktek juga di sini. Meskipun sampai sore, tapi karena mereka sedang menerima pesanan juga dari luar, sehingga mereka praktek sekaligus belajar di sini. Ini peralatan-peralatan yang ada. Ini juga standar industri yang dipergunakan di SMK Ma'arif dan termasuk di SMK Boga di seluruh Indonesia. Produknya, dan ini kemasannya ya. Ini kemasan SMK ya Ma'arif, dan sudah bisa dibeli di toko-toko terdekat yang ada di sekitar Turi. Lihat ini produk kue kering yang dari SMK Ma'arif ya. Nah, mumpung ini hari Lebaran ya, teman-teman di SMK Ma'arif khususnya guru dan para siswa sedang mengerjakan pesanan. Ya. Bu Ade, sini Bu Ade. Ini kan sudah bekerja sama dengan SMK Kota Serang ini, Hotel Horizon ya. Sudah berapa lama Hotel Horizon bekerja sama dengan SMK 3 Kota Serang? Dengan Hotel Horizon sebetulnya sudah lama sekali, cuma kemarin update MOU-nya baru tahun kemarin. Cuma kita sudah melaksanakan ketika Jasa Boga ini berdiri ya, di tahun 2019 kita sudah melaksanakan kerjasama dengan Hotel Horizon. Kemudian kami juga sudah melaksanakan untuk pastry ini, kemudian jajanan pasar juga sudah dipasarkan di sana karena mereka meminta. Pastry ini kan unggulannya ya? Ya, unggulannya. Ini unggulannya. Ya, unggulannya. Ya. Betul. Nah, kemudian ini kan anak-anak kita ini direkrut oleh Hotel Horizon sebagian besar. Ya, sebagian besar. Nah, dalam 50%. Artinya kan pengelolaan kurikulum ya, itu juga dilakukan bersama-sama dengan Hotel Horizon. Ya, kita sudah sinkronisasi, cuma karena kemarin terkait dengan pandemi untuk penandatanganan kita ditangguhkan karena harus Hotel Horizon tersebut menjaga untuk masa pandemik ini. Jadi nanti mungkin setelah TBSM, karena TBSM juga akan sinkronisasi kurikulum besok. Nah, mungkin nanti dengan Hotel Horizon akan membuat legalisasi tentang sinkronisasi kurikulum. Nah, ke depan ini kita lihat ini, ke depan kalau ini potensinya sangat besar. Betul, Pak. Ke depan teman-teman akan merencanakan ini pasti akan merencanakan ini lebih besar. Ya. Nah, rencana apa yang akan dilakukan, dibuat oleh kawan-kawan untuk mengembangkan Tata Boga ini ke depan? Ya, baik. Untuk rencana ke depan, karena kita punya kelompok wirausaha, Pak, kelompok wirausaha anak-anak, jadi nanti mungkin ke depan walaupun mereka tidak diterima di Hotel Horizon, mereka bisa berwirausaha sendiri karena kami kebetulan ada guru tamu dari Hotel Horizon ke sini, ada chef ke sini, kemudian chef tersebut mengajarkan tentang bagaimana berwirausaha, jajanan pasar dan lain sebagainya. Dan itu sudah ada banyak sekali lulusan yang sudah membuka wirausaha sendiri baik itu di rumahnya ataupun di kedai-kedai, dan itu sudah berlangsung lama, Pak. Sudah ada sekarang juga. Makanya kami kalau ada kebutuhan untuk makanan atau untuk kegiatan misalnya konsumsi baik itu snack ataupun makan, itu biasanya suka kerjasama dengan alumni yang sudah membuka. Ini untuk Boga ya, produk yang sudah dihasilkan itu apa dan kerjasamanya dengan apa saja?
sudah dihasilkan tuh selain yang masakan Indonesia, kami juga yang oriental, Pak. Sekarang kan cenderung oriental ya, nah ini kerjasamanya udah dengan ini beberapa baru ini Pak catering. Untuk lebih lengkapnya nanti kami undang yang ini ya, buka ya Pak ya. Ya, jadi sementara anak-anak membuka sendiri Bapak, dipasarkan secara online. Bahkan ada satu produk yang udah menjadi langganan Bapak Ibu guru. Jadi dia pasarkan secara online Bapak. Untuk masuk ke satu kreator ini belum Bapak. Kami arahnya mau ke sana tapi masih terbentur ini. Itulah kemarin ya. Ada satu produk unggulan yang ini ya Bu ya, yang sudah dibawakan ke sini berupa namanya apa itu ya, yang tempatnya Andre itu, yang keju itu. Ada satu produk itu udah mulai dipasarkan secara online, udah banyak ya yang siswa kita. Oke, SMK Bob Kri 2 juga memiliki produk unggulan dan ini juga dipasarkan secara online. Ya, ini dipasarkan secara online. Dan guru-guru SMK Bob Kri 2 aktif menjadi pelanggan para siswa. Bu Pika, dalam pengembangan kerjasama dengan industri, apakah produk siswa kita ini juga masuk ke industri atau industri yang aktif datang ke sini? Oh gitu. Produk unggulan khususnya untuk boga, kebetulan saya mengampu PKWU Pak. Jadi betul-betul nanti kalau naik ke atas banyak produk-produk yang ditempel, jadi seperti portofolio itu semua produk siswa yang sudah dipasarkan. Jadi memang bukan industri yang mengambil, tapi kami yang aktif menawarkan kepada industri. Dan di media sosial itu sudah banyak produk-produk siswa-siswa kami seperti yang sudah dalam kemasan komersil itu ada cheese roll. Jadi makaroni tapi rasanya keju. Nah, itu sudah ada. Lalu memang karena memang terbatas PPKM ini kami tidak bisa menghadirkan siswa-siswa untuk memajang produknya. Bahkan kemarin tahun sebelum pandemi kita juara untuk PKWU, yaitu minuman dari Rosella dalam kemasan, dan ada satu lagi minuman yang sangat digemari untuk seluruh sekolah. Bahkan kita anak-anak itu dibiasakan untuk memasarkan itu ke sekolah dan industri. Nah, jadi kami tidak hanya menunggu industri, tapi kami juga jemput bola, begitu Pak, untuk produk unggulan anak-anak kami. Oke, kita akan melihat boga, kompetensi yang salah satu sangat potensial di sini. Ya. Ini kebetulan sedang ada praktek di sini dan anak-anak kita itu sedang membuat pastry di industri ini. Dan ini standarnya standar industri semua, ya. Berangkat dari keinginan masyarakat untuk memiliki sekolah yang berkualitas, kompeten, dan kebetulan disambut oleh para guru yang kreatif. Inilah ruang laboratorium boga. Bisa bikin apa aja? Banana milk crispy. Banana milk crispy, salah satu produk dari anak-anak siswa SMK Negeri 1 Salatiga. Kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Ini setelah lulus dari sini apa yang diinginkan atau mau kemana? Rencananya mau langsung kerja aja, Pak. Langsung kerja? Iya. Sudah mendapat gambaran kerja di mana? Sudah, Pak. Sudah direkrut? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah, kelas 12 SMK Negeri 1 Salatiga ini sudah mendapatkan kontrak kerja. Di mana? Di perhotelan? Di restoran, Pak. Restoran? Rata-rata mereka di restoran. Bu Lucy, ini kan kerjasamanya sudah cukup lama ya dengan SMK Muhammadiyah Tepus. Apa saja yang dikembangkan di dalam kerjasama Edutel dengan pihak Dudi? Ya, yang pertama dari kerjasama itu kita seperti mempraktekkan anak untuk praktek di sini, Pak. Jadi kami setiap hari itu pasti menyetorkan anak ke sini untuk praktek secara langsung di sini.
Jadi dari sekolah pasti akan mengirimkan anak jurusan usaha perjalanan wisata tentunya, dan itu nanti keuntungannya untuk BUPI itu merasa terbantu dengan adanya anak kami yang praktek di sini, dan keuntungannya untuk kami juga kami bisa memberikan pembelajaran secara langsung kepada anak kami secara langsung. Ya ini kan sekaligus menjadi TV-nya ya. Iya. Nah, mungkin ada nggak kerjasama lain seperti restoran misalnya gitu untuk melengkapi edutelnya ini? Mungkin salah satunya adalah jadi setiap tamu yang menginap di sini itu sudah ikut dengan breakfast, dan breakfast itu nanti akan ambilkan dari restorannya. Enggak, maksud saya ada kerjasama dengan restonya apa enggak? Atau ini hanya edutelnya saja? Iya, semua. Satu paket? Satu paket. Melengkapi kebutuhan peralatan praktek pembelajaran di SMK, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan kompetensi guru kejuruan, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri dan dunia usaha merupakan hal penting yang harus dilakukan. Implementasi kebijakan revitalisasi sebagaimana diamanatkan dalam Impres nomor 9 tahun 2016 tentu tidak akan berjalan baik tanpa pemahaman dan ketaatan para pembantu presiden di dalam menjalankan visi misi yang telah ditetapkan. Ini lab busana Ma'arif, dan Ma'arif sudah meluluskan banyak siswa di bidang busana dan juga menghasilkan batik ekoprint. Ini kepala sekolah SMK Ma'arif. Nah, kebetulan kita juga sedang berada di lab busana, tata busana ya. Apa yang ingin dikembangkan Bu Ati ke depan? Jadi setelah kita mendapatkan bantuan COE, gedung kita sudah menyerupai seperti industri. Kemudian kita sudah kerjasama dengan PT Mataram Tunggal Garment. Itu mulai dari kunjungan industri, magang siswa, kemudian magang guru, kemudian perekrutan tenaga kerja. Kebetulan kemarin baru saja selesai itu digunakan untuk pelatihan tenaga kerja yang mau ke Mataram Tunggal Garment dari perindustrian, Kementerian Perindustrian selama 20 hari sebanyak 100 peserta. Nah, terkait dengan kurikulumnya, Bu Ati. Ini sejauh mana kontribusi industri dalam pengembangan kurikulum? Untuk pengembangan kurikulumnya kita sudah sinkronisasi dengan dunia usaha, dunia industri. Ada guru tamu dari industri yang mengajar ke sekolah minimal 1 semester 50 jam. Kemudian guru-guru kita yang busana sudah magang semua di industri selama 3 bulan dan sudah mendapat sertifikat. Kebetulan kita bersama dengan Prodi atau Kepala Program Studi dari Kerja Kayu. Nah ini Pak, gimana Pak ini dalam mengembangkan produk-produk baru di SMK? Khususnya bagaimana memperkenalkan anak-anak dengan desain baru atau produk-produk yang lain? Ya, untuk produk kita memang selalu update Pak. Jadi kita berusaha untuk selalu update produk-produk yang ada di pasaran, sehingga desain-desain yang kita buat kita ajarkan kepada anak. Ini juga desain-desain yang update. Artinya desain yang sekarang ini memang sangat mungkin di pasar itu sangat laris atau mungkin daya jualnya juga baik. Nah, dengan peralatan yang ada, apakah anak-anak kita menghadapi kendala khususnya untuk mengembangkan kompetensi mereka? Ya, kalau dari peralatan memang sudah cukup dan sampai saat ini tidak begitu menjadi kendala bagi kami. Kita juga istilahnya berinovasi berkaitan dengan alat-alat. Jadi alat seadanya ini bisa kita inovasi untuk mengerjakan proyek-proyek yang mungkin susah atau mungkin kita belum punya alat.
Oke, karena mungkin ini mereka tinggal meneruskan di sekolah karena mereka sudah membuat rancangannya di rumah. Ya, ini satu hal yang saya kira sangat menarik kita lihat, bahwa pembelajaran di sekolah saja tidak cukup, tetapi rumah adalah tempat mereka untuk membuat rancangan-rancangan awal sebelum mereka berangkat ke sekolah. Ini bentuk integrasi antara dukungan masyarakat dengan kesempatan pembelajaran yang diberikan oleh sekolah. Tata Busana ini salah satu program yang juga dijadikan prioritas karena industri garment makin berkembang dan makin bersaing. SMK Negeri 1 Salatiga salah satu SMK yang mengembangkan sumber daya manusia di bidang busana. Mari kita lihat. Ya, sahabat Ristan, bahwa pengembangan industri busana yang dilakukan di SMK Negeri 1 Salatiga dimulai dari pengembangan pola atau dikembangkan melalui desain busana. Siswa-siswi SMK Salatiga yang sudah lulus telah pula direkrut dan dimanfaatkan di berbagai industri dalam dan luar negeri. Oke, ini produk dari siswa-siswi SMK. Ya, produk jaket unik. Ini variasi desain yang dilakukan. Ya, jadi ini sebenarnya ini unik. Unik itu penggabungan antara kain biasa atau kain lurik, batik, ya, dengan desain-desain yang milenial, kalau kita katakan itu milenial. Ya, ini hasilnya. Pola dan ruang desain busana dari SMK Negeri 1 Delima. Di sini kebetulan pada masa pandemi ini juga dilakukan praktek dengan cara bergilir seperti halnya di Kriya Kayu tadi. Nah, lab ini dipergunakan untuk mendesain dan kita lihat cukup lumayan baik. Ya, sahabat, ini adalah ruangan produksi SMK Negeri 1 Lingo. Ini ruang produksi busananya. Kebetulan ini peralatan-peralatannya juga masih sangat baru, ya, dan kita lihat di sini ada plotter yang juga digunakan untuk printing tekstil khususnya. Nah, kita mau tanya-tanya dulu, di sini ada Bu Erin. Untuk pengembangan jurusan nanti kami akan memproduk, jadi memproduk busana yang kainnya nanti kita print sendiri menggunakan alat tersebut. Kemudian sementara ini yang sudah kita kerjakan, kita memproduk jilbab, Pak. Jadi jilbab kita buat desainnya sendiri, kemudian kita cetak dengan alat tersebut. Ada kerjasama dengan industri, Bu? Ada kerjasama kita dengan PT Mataram Tunggal Garment. PT Mataram Tunggal Garment. Nah, untuk kurikulum, apakah industri terlibat dalam pengembangan kurikulumnya? Iya, Pak. Jadi di awal kemarin kami sudah melaksanakan penyelarasan kurikulum. Kami mengundang beberapa industri, salah satunya ada dari Alalea Mode, kemudian dari Mataram Tunggal Garment. Kami selaraskan kurikulum sesuai dengan kebutuhan di industri. Apakah ada program untuk pelatihan magang guru? Ada, Pak. Jadi kemarin kami juga sudah mengadakan magang guru. Magang guru kami adakan di Good Puspo. Di situ memproduk busana yang lebih ke fashion, ke mode gitu ya. Kemudian selanjutnya kami juga magang di PT Mataram Tunggal Garment. Di situ kami belajar bagaimana sistem pekerjaan di industri yang nanti akan kami sampaikan ketika pembelajaran siswa. Selamat siang, Ibu. Ya, sehat-sehat semua. Ya, kita di lab busana. Ini labnya, ruang desainnya di sini, saya kira. Ya, ini hasil-hasil dari siswa-siswi kita di sini. Mereka
polanya di sini. Ya. Ini ruang desainnya di sini, termasuk ruang cutting juga. Nah, di sebelah ini adalah ruang teori. Bu, di sini Bu. Kita ini ruang tata busana SMK Bokri 2. Meskipun ruangan yang terbatas, peralatan terbatas, tetapi mereka menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Kontribusinya juga tidak bisa diragukan di Yogyakarta. Bu siapa Bu? Ibu Rumanti. Bu Rumanti, bagaimana rencana SMK Bokri ke depan dalam mengembangkan tata busana? Kami sangat senang sekali, anak-anak di sini sangat semangat untuk belajar. Ya, belajarnya sangat semangat sekali, dengan peralatan, dengan alat yang ada ini mereka sangat senang. Apakah industri ikut membina, misalnya dalam pengembangan polanya? Iya. Kami ada kerjasama dengan industri, tidak hanya PKL saja, tapi terkadang kami juga mengundang beliau untuk hadir di sekolah untuk memperkenalkan bagaimana busana di luar itu, sehingga mereka tidak hanya menerima dari ibu guru ini saja di sekolah saja, tapi bagaimana perkembangan di luar. Pembangunan SMK di berbagai pelosok Nusantara terus dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia untuk pembangunan. Berbagai kompetensi dan bidang keahlian pun terus berkembang. Untuk itu dibutuhkan sentuhan lebih serius, baik dari pemerintah daerah, dan masyarakat pemerhati pendidikan untuk segera mewujudkan kualitas yang setara antar wilayah di seluruh Indonesia. Ya sahabat, ini adalah kondisi lab yang dimiliki oleh SMK Taman Siswa Jetis. Bu Sajio, dengan kondisi lab yang sangat terbatas, bagaimana Ibu mengatur pembelajaran praktek dari anak-anak? Jadi ini karena jumlah komputernya juga masih terbatas, jadi kita membuat jadwal. Jadi jangan sampai misalnya satu hari itu misalnya ada yang tumpang tindih antara kelas 1, 2, dan 3. Kita buat jadwal, kemudian untuk satu kelas itu bisa dibagi menjadi 2 sesi. Itu juga terjadi apabila itu pada waktu ujian. Nah, itu kita bagi menjadi beberapa sesi. Itu. Nah, sepanjang yang Ibu ketahui, selama SMK Taman Siswa Jetis ini berdiri, ini sudah menghasilkan berapa lulusan dan di mana saja mereka bekerja? Untuk lulusannya itu mungkin sekitar 500 lebih siswa. Jadi mungkin dari tahun 98 sampai sekarang itu kalau kita lihat belum terlalu banyak ya kalau untuk ukuran sekolah mungkin. Nah, kemudian untuk daya serapnya di lapangan pekerjaan, alhamdulillah meskipun itu tidak sesuai dengan jurusannya, anak-anak kita itu hampir semuanya pengembangan terutama untuk multimedia, kita nanti MOU juga dengan berbagai seperti Dreamlight, kemudian Intel nanti untuk mengembangkan multimedia, dan untuk terutama untuk karena kita SMK juga untuk membantu penyaluran anak-anak nanti di setelah mereka lulus. Seperti itu target kita. Iya, selain kompetensi multimedia, kita kan banyak kompetensinya. Iya. Kebetulan Ibu kan di bidang kurikulum. Iya. Sejauh mana pengembangan kurikulumnya dikaitkan dengan industri?
yang paling penting untuk kurikulum tentu saja kita sinkronisasi Pak, agar nanti kedepannya permintaan IDUKA, karena selama ini kita belum bisa memenuhi kurikulum yang sesuai dengan IDUKA, maka kita nanti sinkronisasi dengan IDUKA agar apa output kita itu sesuai dengan yang diharapkan oleh IDUKA. Ini ruang laboratorium animasi milik SMK Muhammadiyah Wonosari, atau tadi kita kenal dengan SMK Muhammadiyah Kanada. Ruang ini merupakan bantuan dari pemerintah dan dipergunakan untuk pengembangan sumber daya yang terkait dengan animasi. SMK ini sudah menghasilkan banyak sekali produk. Kita coba tanya ke kepala sekolahnya, Pak Muhammad Aziz, kebetulan ada di sini. Sini Pak Aziz. Nah, ini ruang animasi ini sudah dimanfaatkan oleh siswa-siswa kita ya. Iya. Ke depan kira-kira apa yang ingin Pak Aziz kembangkan lebih jauh dengan program-program yang ada di sini? SMK Muhammadiyah Wonosari, alhamdulillah terima kasih sekali pada tahun 2020 kemarin mendapatkan program Center of Excellence dari Direktorat. Kemudian untuk ke depan kami sudah menggandeng dari dunia industri Z-Motion Studio yang insya Allah akan membantu mengembangkan baik skill Bapak Ibu guru karyawan, Bapak Ibu guru produktif maupun siswa dalam hal pembuatan baik itu media animasi pembelajaran maupun dari animasi-animasi yang lainnya. Barangkali ini yang kami sampaikan Pak. Nah, untuk pengembangan kurikulumnya apakah ini ada pembinaan dari provinsi atau dari mana? Dari pusat? Untuk kurikulum kita sudah sinkronisasi kurikulum berbasis industri dengan Z-Motion Studio dan terus studio animasi di Kudus. Barangkali ini yang bisa mempenguatkan SMK Muhammadiyah. Ya, selama ini kan kita selalu bermasalah dengan guru produktif, khususnya bidang animasi. Nah, dari mana SMK Muhammadiyah Wonosari memenuhi kebutuhan guru produktif bidang animasi? Untuk memenuhi kebutuhan guru, jadi sudah beberapa waktu ini kami selain menggunakan guru produktif secara internal, guru tamu dari industri langsung kita datangkan langsung di SMK Muhammadiyah Wonosari. Bahkan selama praktek industri ini juga berkenan hadir membimbing anak-anak kami di SMK Muhammadiyah Wonosari. Dengan ini kami yakin sepenuhnya insya Allah SMK Muhammadiyah Wonosari ke depan akan mampu untuk meluluskan anak-anak yang betul-betul kompeten di bidangnya. Ya, ini kan kita lihat sekarang sudah banyak kerjasamanya Pak Aziz. Nah, yang paling favorit nih, artinya yang paling menonjol produk apa yang sudah dihasilkan oleh anak-anak SMK Wonosari, khususnya bidang animasi? Kemarin secara real kami kan meluncurkan program ada di produk Tata Boga kami itu bakpia kukus tiwul. Nah, anak-anak animasi ini membuat media interaktif animasi dalam hal pemasaran, artinya iklan untuk menawarkan kepada masyarakat luas. Kemudian termasuk desain boxnya ini juga siswa animasi yang kemudian mendesainnya. Barangkali ini yang nyata. Ya, kawan-kawan, jadi produk animasi dari SMK Muhammadiyah Wonosari sudah cukup banyak dan ini bisa membantu pemerintah maupun publik di dalam mengemas, dalam memasarkan berbagai produk yang sifatnya lokal. Ya, ini laboratorium pengembangan multimedia, khususnya untuk pengembangan software di sini. Jadi anak-anak belajar bagaimana mengembangkan software di sini, di tempat ini. Nah, karena itu kawan-kawan industri jangan ragu, mari bersama-sama kita kembangkan SMK di seluruh Indonesia. Ya, SMK Muhammadiyah Prambanan salah satu. Ya, salah satu. Di sini peralatan yang disiapkan oleh SMK Muhammadiyah untuk pembelajaran multimedia lengkap dan berkualitas. Ya, ini adalah lab jaringan rangkaian dari TKJ. Jadi di sini
para siswa berlatih, belajar untuk memahami sistem dan jaringan internet maupun jaringan sistem informasi. Ya, ini bengkel Mikrotik dari SMK Negeri 1 Baca. Di sini anak-anak dilatih untuk memahami bagaimana sistem pengamanan jaringan internet. Di sini pula anak-anak dididik untuk menjadi profesional dalam bidangnya, dan mereka dididik untuk bisa menguasai berbagai jenis teknologi yang terkait dengan industri, baik itu industri 4.0 maupun 5.0. Kita lihat bagaimana selanjutnya di bengkel-bengkel yang lain. Sahabat, ini adalah lab animasi SMK Muhammadiyah 1 Semarang. Di sini anak-anak kita dididik untuk bisa memahami dan mengimplementasikan apa yang dipelajari selama di SMK ini. Peralatan dan perangkat-perangkat yang ada di sini sudah dipergunakan maksimal, dan ini sudah menghasilkan produk. Kita bisa lihat perangkat-perangkatnya cukup canggih, dan ini dimanfaatkan untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Salah satunya adalah Dahlan. Animasi Dahlan ini sudah bisa ditonton di televisi, khususnya di televisi Muhammadiyah. Bersama Ibu Kepala Sekolah, Bu Ade, kemudian ada Bu Neneng, ya ini penanggung jawab atau prodi atau kaprodinya, dan ada Waka Kurikulum. Nah, kita mau bincang-bincang sedikit bagaimana mengembangkan kompetensi ini dengan keterbatasan yang ada. Ya, Bu Neneng, sebelum nanti ke Bu Ade ya, Bu Neneng, bagaimana Ibu memaksimalkan peralatan yang ada di dalam proses pembelajaran multimedia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau untuk pembelajaran, anak-anak melakukan proses editing di lab ini, Pak. Jadi kalau misalkan desain grafis, kemudian membuat animasi, mengedit video, itu semua dilakukan di lab sini dengan bertahap. Jadi misalkan 20 siswa dulu gitu. Jadi nanti selesai desain, selesai membuat desainnya, biasanya kami mencetaknya di luar, Pak. Kalau misalkan pengen tahu hasilnya itu seperti apa, itu dicetak di luar. Jadi di sini hanya sebatas desain saja dan proses editing. Oke, ini satu hal yang menarik. Proses dilakukan di sini, finishing dilakukan di luar, dan itu menjadi tanggung jawab dari para siswa-siswi peserta didik SMK Negeri 3 Kota Serang. Kebetulan di sini ada Bapak Erwin, ya ini Waka Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Pak Erwin, bagaimana mensinkronisasikan kurikulum yang ada yang di sini yang dikembangkan? Kita tahu ini sangat terbatas peralatannya dengan kebutuhan industri. Terima kasih Pak. Jadi kebetulan alhamdulillah kita kedatangan Ibu Kepala Sekolah Ibu Ade yang sangat mensupport jurusan-jurusan Pak. Salah satunya adalah program sinkronisasi kurikulum, dan untuk jurusan multimedia sendiri memang adalah salah satu jurusan yang alhamdulillah kurikulum sudah tersinkron Pak dengan dunia industri, yaitu dengan Banten TV ya. Jadi tahun kemarin kita sudah banyak koordinasi dengan mereka terkait dengan bagaimana kompetensi yang betul-betul dibutuhkan di sana dengan yang diajarkan di sekolah Pak. Nah, dengan keterbatasan peralatan yang ada, saya dari sisi kurikulum mengatur jadwalnya memang agak kesulitan Pak. Kesulitan itu artinya begini, jadi kita tidak bisa memaksimalkan kebutuhan jam dengan keberadaan peralatan Pak. Misalnya kebutuhan jamnya harusnya 8 jam di lab, tapi karena harus bergantian dengan jurusan lain, akhirnya kita kurangi Pak gitu, karena keterbatasan peralatan itu. Tapi itu juga tidak mematahkan semangat kami Pak, terutama di jurusan-jurusan untuk terus mengembangkan jurusannya. Seperti tadi misalnya akhirnya harus keluar mencari tempat percetakan dan lain-lain. Jadi kita terus berusaha untuk mengembangkan jurusan kita. Apakah sekolah memberikan support
anggaran untuk anak-anak yang editing di luar atau menyelesaikan pekerjaannya di luar, atau mereka menjadi tanggung jawab mereka? Mungkin Bu Neneng ya. Gimana Bu Neneng? Apakah ini menjadi tanggung jawabnya anak-anak atau masih ada sekolah memberikan support? Menjadi tanggung jawab keluarga mereka. Di sini mengembangkan khusus bidang teknologi. Nah, kali ini kita bicara tentang rekayasa perangkat lunak. Karena ke depan mudah-mudahan SMK Bantul, SMK Muhammadiyah 1 Bantul ini akan menjadi salah satu SMK yang mengembangkan mini pabrik di SMK-nya di sekolah. Ini kita akan bawa nih sekarang nih. SMK di seluruh Indonesia harus memiliki mini pabrik. Ini untuk mendukung pengembangan teknologi dan untuk segera mencapai target pembangunan SDM yang kita harapkan. Oke, SMK Muhammadiyah Bantul sekarang ini ada kepala sekolahnya di sini, Pak Harimawan. Pak Harimawan, kira-kira ini ke depan mau diapakan ini SMK Muhammadiyah 1 Bantul, khususnya untuk bidang rekayasa perangkat lunak? Ya, siap. Alhamdulillah kami di SMK Muhammadiyah 1 Bantul saat ini mengembangkan bidang rekayasa perangkat lunak, mengingat di sekitar kami ini banyak UMKM, usaha kecil, mandiri, menengah, sehingga kami pengen juga merangkul mereka. Kita pengen meninkubasi anak-anak kami yang sudah kita seleksi untuk membuat satu software yang bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar, khususnya nanti di lingkungan sekitar mewadai UMKM di sekitar sekolah. Kami ingin membuat marketplace begitu, menjadi satu wadah untuk berjualan begitu di UMKM, dan kita fasilitasi di sekolah agar mereka nanti lebih berkembang lagi untuk mengembangkan usaha-usaha mereka gitu. Ya, ini salah satu model pengembangan SMK yang berbasis kepada kewirausahaan. Ini lab TKJ. Ya, ini lab TKJ, teknik komputer jaringan. Di sini para siswa-siswi berlatih untuk memahami sistem jaringan, dan juga di sini dilatih untuk bagaimana mengembangkan sistem keamanan jaringan. Oke, kita akan lihat lab yang lain. Ini studio foto yang dipergunakan oleh anak-anak kita untuk berkreasi. Pak Ustadz, kebetulan ini ada Pak Ustadz Asad sebagai kepala sekolah. Bagaimana konsep pengembangan dari studio ini? Konsep pengembangan studio foto ini rencananya berawal dari penguasaan anak-anak untuk memoto dengan baik, yang diarahkan diantaranya untuk membuat kelompok-kelompok fotografer, kemudian acara-acara pernikahan, sehingga anak-anak menghasilkan sebelum mereka keluar itu sudah menghasilkan uang, karena memang mereka sudah diarahkan untuk bekerja di wedding organizer dan seperti itu diantaranya. Kemudian juga diarahkan kepada kepemilikan studio foto di daerahnya masing-masing. Kita nanti di daerah-daerah yang potensial itu diarahkan ke arah sana. Ya, jadi lab ini untuk membangun sumber daya manusia yang siap untuk berwirausaha. Jadi di samping mereka pintar di dalam hal agama, juga cerdas di dalam hal kewirausahaan. Di bagian ini adalah ruang desain komunikasi visual, di mana anak-anak kita belajar tentang fotografi, belajar tentang membuat desain, juga belajar tentang animasi di sini. Ya. Pak Ustadz, ke depan apa rencananya untuk mengembangkan ini lebih besar? Tentu anak-anak utamanya adalah dunia animasi, karena dunia animasi sekarang berkembang dengan pesat sekali. Kita akan kerjasama dengan Jepang yang sudah dahulu mengembangkan animasi itu, dan ke depan insya Allah kita juga di samping bekerjasama dengan negara-negara luar, kita juga mengembangkan
bekerja sama dengan universitas agar tidak hanya sebatas anak-anak belajar dengan gurunya yang tidak dibimbing oleh universitas, insya Allah, sehingga keahliannya makin berkembang mudah-mudahan. Bangunan ini terdiri dari dua sisi, utara dan selatan. Kebetulan di tempat kita berada sekarang ini adalah bangunan yang dikhususkan untuk laboratorium. Di sini laboratoriumnya adalah laboratorium terpadu. Di samping menggunakan laboratorium sebagai pembelajaran, juga laboratorium ini berfungsi untuk melakukan produksi. Kita akan lihat di mana lokasi untuk produksi di sini. Sahabat, ini adalah laboratorium animasi dari SMK Negeri 1 Boyolangu, Tulungagung. Nah, di sebelahnya sudah ada ruang produksi. Nanti kita lihat ruang produksi, lalu ruang editing juga di sini semua. Nah, kebetulan di sini ada Ibu Ari, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Boyolangu. Sini Bu Ari, kita ngobrol sebentar. Bu Ari, ini kan dapat Center of Excellence untuk bidang animasi. Rencana kedepannya mau diapakan? Terima kasih Pak Aris. Alhamdulillah bantuan COE untuk sektor Ekraf kami mulai dulu dari animasi. Ke depan kami akan melanjutkan mengkolaborasikan kompetensi keahlian animasi dengan multimedia, dengan rekayasa perangkat lunak, dengan desain komunikasi visual, broadcasting, bahkan dengan 11 jurusan yang ada di kami. Kita akan berkolaborasi untuk membuat karya-karya baru dalam bidang interpreter secara digital. Seperti itu Pak. Ya. Kalau begitu kan satu program yang sangat terintegrasi. Yes. Mengembangkan kurikulumnya itu seperti apa? Keterlibatan industri sebesar apa, lalu sekolah bagaimana, lalu pemerintah seperti apa? Siap. Kami mulai step-step. Jadi yang pertama, utamanya adalah Moka Animation Studio di Malang. Kita undang untuk sinkronisasi kurikulumnya. Itu yang pertama. Tahap kedua, kemudian untuk studi yang lain yang di bidang multimedia, kemudian kita juga undang untuk bersama-sama beberapa jurusan. Kemudian kita sampaikan bahwa ke depan dari multimedia, dari animasi, dari RPL, itu semua jurusan akan kita buat penataan awal kurikulumnya dan pembelajaran itu semuanya terintegrasikan. Jadi bersatu padu, berkolaborasi. Sudah paham? Potensi besar SMK dengan berbagai kompetensi dan bidang keahlian yang sangat kaya menjadi salah satu alasan untuk memperkuat implementasi revitalisasi pendidikan kejuruan segera dilakukan. Revitalisasi pendidikan kejuruan merupakan langkah kebijakan strategis untuk melakukan pengembangan berbagai program yang dicanangkan dan dikembangkan dengan berbagai dimensi kepentingan. Kami mengundang keterlibatan sahabat dunia usaha, dunia industri, dan berbagai komponen masyarakat pemerhati pendidikan untuk terlibat aktif dalam pembangunan SMK di seluruh Indonesia.